Ken Arok yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Singosari ini pada mulanya bernama Temon. Menurut kajian Padmapuspita, Temon sejak kecil dibuang oleh ibunya yang bernama Nyi Astia, seorang kembang desa dari wilayah kerajaan Kediri. Arok sendiri merupakan anak dari seorang resi cabul yang berhasil menghamili ibunya melalui jalan hipnotis. Maka dari itulah sang ibu membuangnya. Dinamakan Temon karena semenjak bayi Ken Arok ditemukan di pekarangan pekuburan oleh Ki Lembong. Temon sendiri dalam bahasa Jawa adalah anak temuan. Dalam pengasuhan Ki Lembong, bayi yang kelak menjadi Raja Singosari pertama ini mendapatkan nama pertamanya yaitu Temon. Ken Arok lahir dari seorang perempuan yang bernama Astia yang mempunyai nama julukan Ken Endok. Ia merupakan kembang dusun Pungkur yang kecantikannya sangat mempesona. Ken Endok dinikahi oleh Maharsi Agung Sri Yogiswara Girinata, seorang agamawan dari dusun Girilaya. Namun selama menikah dengan sang resi, Ken Endok rupanya tidak pernah disentuh hingga 10 tahun lamanya. Sebab itulah Ken Endok kemudian berpaling cinta dan berpaling hati kepada seorang pemuda yang gagah yang suatu waktu menyelamatkannya dari kecelakaan ketika ia berada di hutan. Pemuda itu bernama Gajah Para. Suatu ketika Ken Endok ternyata hamil. Tuduhan itu kemudian dialamatkan kepada Gajah Para, mengingat suaminya sendiri yaitu Resi Agung Sri Yogiswara Girinata sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Tuduhan yang dialamatkan kepada Gajah Para itu kemudian diingkari pula oleh Gajah Para karena ia sendiri juga belum pernah menyentuh Ken Endok. Sejatinya Ken Endok dihamili oleh Resi Cabul yang berhasil menghipnotisnya. Resi ini dikisahkan mampu menghipnotis Ken Endok sehingga ia dibuat tidak berdaya. Selepas Gajah Para dan Resi Agung Sri Yogiswara Girinata tidak mengakui anak yang dikandung Ken Endok, wanita itu rupanya merasa malu. Ia pun kemudian lari dari Girilaya menuju perkampungan yang tidak ia kenal satupun. Di kampung tersebut, ia mengaku bahwa anak dalam kandungannya adalah anak Dewa Brahma. Penduduk kampung menganggap pengakuan dari Ken Endok yang mengada-ngada itu. Ia pun kemudian dianggap gila dan diusir dari kampung itu. Dengan membawa janin yang semakin besar dalam kandungannya, Ken Endok berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga ketika masa kelahiran anaknya tiba, ia bersandar di sebuah pekuburan. Disitulah ia melahirkan bayinya. Selepas melahirkan dalam pekuburan, Ken Endok kemudian meninggalkan bayinya begitu saja. Tidak selang berapa lama, selepas kepergian Ken Endok, datanglah Ki Lembong yang kebetulan melewati pekuburan itu. Ia pun memungut anak itu, kemudian memberinya nama Temon. Selama dalam pengasuhan Ki Lembong, Temon dikisahkan membuat bangkrut Ki Lembong. Ayah angkatnya ini menjadi banyak hutang karena Temon suka berjudi dan terlibat tindak kejahatan. Dari itulah kemudian Ki Lembong mengusir Temon. Temon muda ini kemudian meninggalkan Ki Lembong untuk berkelana. Pada saat perjalanannya sampai ke Kauman, ia bertemu dengan Bangu Samparan, seorang bandar judi terkenal dari daerah tersebut. Bangu Samparan waktu itu sebenarnya sudah mencari seorang laki-laki dengan ciri dan tanda cakra di telapak tangannya. Sebab ketika ia bersemedi mencari kesaktian bahwa hendaknya ia mencari seorang pemuda bernama Temon dengan ciri tanda cakra di telapak tangannya. Sebab pemuda itu kelak akan membuatnya menjadi kaya raya. Selepas pertemuan Temon dengan Bangu Samparan, Temon kemudian diasuh oleh Bangu Samparan. Dan benar saja, ketika ia mengasuh Temon, bisnis judinya menjadi maju dan lancar. Ia selalu beruntung. Dari itulah kemudian ia mengganti nama Temon menjadi nama Arok. Meskipun Ken Arok hidup enak di bawah asuhan Bangu Samparan, karena ia dianggap sebagai anak pembawa keberuntungan, Ken Arok
rupanya tidak merasa nyaman di tempat itu, sebab anak-anak dari Bangu Samparan merasa cemburu kepadanya. Dari itulah Ken Arok kemudian meninggalkan Bangu Samparan dan memilih menjadi seorang pengembara. Dalam pengembaraannya, sampailah Ken Arok di desa Kepundungan. Ia berkenalan dengan seorang anak kepala desa Sagenggeng yang bernama Tita. Oleh ayahnya, Ken Arok diangkat menjadi anak. Ia pun dipondokan bersama anaknya kepada seorang yang bijak bernama Ki Tan Tripala. Di pondok tersebut, Ken Arok kemudian berkenalan dengan Ken Umang, murid perempuan dari Ki Tan Tripala. Tapi di pondok itu bukannya belajar ilmu pengetahuan, Ken Arok justru terlibat cinta buta dengan Ken Umang. Keduanya kemudian diusir dari padepokan. Bersama Ken Umang dan Tita, Ken Arok kemudian menjelma menjadi seorang perampok yang beroperasi di hutan-hutan wilayah Tumapel. Dalam masa-masa menjadi perampok ini, Ken Arok dan Ken Umang menjadi pasangan begal yang ditakuti di seluruh Kediri. Bahkan saking murkanya Raja Kediri, ia memerintahkan Tunggul Ametung untuk meringkus komplotan begal Arok tersebut. Tapi sebelum Ken Arok tertangkap oleh kerajaan, ia rupanya insaf. Ia berhenti menjadi perampok. Ia kemudian melamar menjadi seorang prajurit di Tumapel. Kelak di kemudian hari, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung melalui konspirasi liciknya. Ia pun kemudian mengganti Tunggul Ametung menjadi penguasa di Tumapel. Pada saat menjadi penguasa di Tumapel, Ken Arok kemudian melancarkan pemberontakan pada Kediri. Ia kemudian berhasil menaklukkan Kediri. Tumapel kemudian ia rubah kedudukannya menjadi pusat kerajaan menggantikan Kediri. Sementara kerajaan yang baru didirikannya kemudian diberi nama Singosari. Begitulah kisah mengenai Ken Arok yang dapat dijumpai. Tumapel yang semakin berjaya secara ekonomi dan dianggap aman mulai mengalami pelik politik akibat Kediri meminta upeti secara berlebihan. Cara kasar yang dipaksakan dilakukan prajurit agar mendapatkan upeti. Perilaku Tunggul Ametung yang senang berpesta pun mulai diperhatikan. Empu Gandring yang tak lain pembuat senjata kerajaan pun mulai mempengaruhi Kebo Ijo untuk menggulingkan Tunggul Ametung yang merendahkan kaum Brahmana. Ramadaksa Genta Samana sebagai seorang penasehat dan telik sandi atau mata-mata Raganantra untuk menggulingkan pemerintahan Tumapel. Konspirasi-konspirasi politik untuk menggulingkan Tunggul Ametung pun banyak direncanakan. Tak luput pula oleh Ken Arok yang didukung oleh Danyang Logawe. Setelah membuat berbagai kerusuhan di Tumapel dengan menjarah upeti untuk Kediri, bahkan Ken Arok bersama teman-temannya mencuri persenjataan Tumapel dari tempat Empu Gandring. Ken Arok pun memasuki Pakuwon menjadi seorang prajurit atas jaminan dan Hyang Logawe. Karena berhasil menuntaskan persoalan pencurian, persenjataan dan penjarahan, Ken Arok pun diangkat menjadi wakil Kebo Ijo yang kemudian membuatnya semakin dekat dengan Ken Dedes. Di saat Kebo Ijo, Ramadaksa Genta Samara dan Empu Gandring menjalankan makar untuk menggulingkan Tunggul Ametung, Ken Arok memanfaatkan momentum tersebut. Setelah berhasil mencuri keris pusaka yang dibuat Empu Gandring untuk Kebo Ijo yang belum sempurna, keris itu digunakan untuk membuat perpecahan antara Empu Gandring dan Kebo Ijo. Karena Empu Gandring menyangka Kebo Ijo yang mencurinya, keris itu pula yang menumbangkan Tunggul Ametung dan Kebo Ijo dalam semalam dan menjadikan Ken Arok dieluk-elukan sebagai pahlawan serta dipercaya mengisi posisi aku setelah kematian Tunggul Ametung. Tentang perjalanan Ken Arok menuju kekuasaan dan mendapatkan wanitanya, Ken Dedes. Namun tak hanya Ken Dedes yang ada dalam cerita Ken Arok tersebut. Ada juga Ken Umang yang dikenalnya sebelum perjumpaan dengan Ken Dedes. Kisah Ken Arok ini menjadi gambaran dan pelajaran bahwa dunia kekuasaan yang penuh intrik dan politik akan selalu berjalan entah dengan sistem apapun. Ini juga menjadi cermin untuk keadaan pemerintah
negeri kita sekarang ini, di mana kekuasaan selalu memabukkan dan kekuasaan yang berlangsung lama akan cenderung memabukkan, seperti Tunggul Ametung yang dielu-elukan di awal dan dimabukkan kekuasaan sehingga cenderung semena-mena. Selain pelajaran politik, di dalamnya juga terdapat ajaran moral, di mana sebuah keburukan dapat kita setir ke arah kebaikan, seperti bagaimana Ken Arok yang bisa dikatakan seorang kriminal pada akhirnya berjuang demi rakyatnya. Salam rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official. Salam rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official.